sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, tidak seperti biasanya saya ambil video pada saat saya bekerja, tapi saat ini saya juga bekerja. Saya di toko saya dan saya tadi pada saat saya intensif bekerja di sini seharusnya, tapi saya lihat-lihat dari komentar dari pemirsa itu ada yang menyebutkan dia kesulitan dalam bagaimana sih caranya memindahkan dari susu satu ke susu yang kedua ya. Jadi dari formula 1 ke formula yang kedua. Nah, ini ikuti selanjutnya. Oke. Terkadang ada kegagalan dalam upaya mengganti susu ya. Kegagalannya karena dia nggak mau, dia diare, dia konstipasi. Nah, sehingga kembali lagi ke susu yang baru. Maka kembali lagi, padahal si anak ya harus udah sesuai dengan umurnya, komposisinya harus pakai yang baru. Oke, gimana? Lihat ya berikut ini. Oke, jadi gimana sih caranya mengganti susu formula bayi? Atau mungkin merek atau apa, itu bisa aja ya. Jadi baik ini sesuai tahapan susunya ataupun mereknya yang mau diganti. Gini, yang namanya mau berganti itu pasti ada perubahan kan ya. Jadi perlu adanya adaptasi, baik itu dari BBLR 006 ataupun 6 ke 1 ataupun dari 612 sampai ke 1 ke atas, itu semuanya perlu adaptasi. Biasanya kalau tidak bisa beradaptasi atau belum bisa beradaptasi, anak biasanya mengalami masalah. Masalahnya apa saja? Biasanya dia nggak mau ya, nggak mau minum susu itu. Nah, disangkanya dia nggak doyan gitu ya. Terus selain dia nggak mau, dia untuk pencernaannya dia juga akan bermasalah. Misalkan dia terjadi kembung, mual, kadang sampai muntah, terus bayi rewel terus juga kadang mengalami diare, dia mengalami konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar ya bayinya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu bedegelen. Terus juga bayi atau anak terkadang bisa mengalami selain konstipasi itu kembung ya, udah ya. Terus gimana sih caranya supaya tidak sampai terjadi seperti itu? Jadi anaknya mau doyan ya. Untuk semua itu harus diawali dari perubahan, itu diawali dari satu. Kalau dari satu botol atau istilahnya sehari satu botol ini itu susah ya. Jadi dimix, dicampur dari susu dari yang pertama, yaitu susu yang lama ya. Susu yang lama itu bisa dari formula satunya ataupun dari mereknya. Nggak apa-apa lewat nggak apa-apa lewat aja ya, aku tak skip. Oke. Ada apa ini sponsor ada sponsor lewat, nggak apa-apa ya ya. Ini gini, kembali lagi ya. Jadi yang pertama yang Bunda perlu lakukan adalah komposisinya harus berbeda ya. Komposisinya itu yang paling banyak adalah dari yang lama ya, susu yang lama itu yang 3:4 ya. Satu yang baru, 3 yang lama. Oke. Nah, setelah itu Bunda diamati bagaimana anaknya rewel enggak, kembung enggak, terus diare enggak, susah buang air besar enggak. Biasanya kan enggak ya. Kalau enggak ya kita lanjutin lagi. Ini diamati 3-4 hari ya. Jadi jangan cuma 1 hari aja ya. Jadi lakukan 3-4 hari itu pengamatan. Setelah itu Bunda tingkatkan dosisnya ketika
ini sudah tidak ada problem ya, dianya mau, biasanya masih mau karena yang paling banyak itu ada di yang lama ya. Karena ini biasanya rasa juga sangat berpengaruh ya, rasa sangat berpengaruh karena komposisinya aja udah berbeda ya, komposisinya udah berbeda, biasanya rasa juga terpengaruhi. Seperti lemak itu kan bikin gurih ya, kalau lemaknya sudah dikurangin biasanya rasanya udah berbeda. Nah, terus selanjutnya Bunda kasih setengah ya, 50-50. Jadi katakanlah 2 sendok ya, 2 sendok itu susu yang lama, 2 sendok susu yang baru. Oke, setelah itu Bunda amati juga ya, diamati. Setelah diamati kok nggak ada perubahan ya, katakanlah nggak ada masalah ya. Tapi jika ada masalah, jika ada problem ya, katakanlah dia konstipasi, balik lagi ke komposisi yang pertama ya. Jadi yang baru itu cuma 1 bagian, yang 3 bagian itu susu yang lama ya. Biarkan dia beradaptasi pencernaannya. Kalau pencernaannya sudah bisa beradaptasi, kita tingkatkan lagi, balik lagi, oke? Nah, balik lagi, kita amati lagi sampai dengan 3-4 hari ya. Kalau udah 3-4 hari, ya udah nggak ada masalah. Nah, kita tingkatkan lagi. Kalau dia seumpama dalam ini ada masalah, berarti kembali lagi dia ya, sampai dia bisa beradaptasi ya. Kita tingkatkan lagi, ini 1 bagian yang lama, 3 bagian yang baru. Oke, paham ya? 1 bagian yang lama, tipenya sama, lakukan seperti yang pertama tadi, sampai pertama kedua ya. Yang ketiga ini juga lakukan sama. Jadi amati selama 3-4 hari, ada nggak perubahan ya, dilihat konstipasi enggak, dilihat diare enggak, jadi semuanya dilihatin. Oke, selanjutnya kalau sudah nggak ada masalah, tinggal yang keempat. Oke, yang keempat itu gimana? Jadi di istilah maksudnya yang keempat itu keempat-empatnya adalah yang baru ya, jadi udah nggak pakai yang lama. Biasanya nanti kalau kita berpindah semuanya yang baru, dihabisin dulu susu yang lama ya, susu yang lama dihabisin dulu kan, tinggal 1/4 bagian ya, meskipun dia 1 minggu ya tetap dihabisin dulu ya. Setelah itu baru susu yang ini full yang baru semuanya. Nah, dengan demikian pencernaan beradaptasi, rasa juga bisa beradaptasi ya. Adaptasinya pelan-pelan ya, pergantiannya pelan-pelan. Kalau langsung diganti dek itu biasanya anak banyak sekali problem ya. Ya memang ada sih anak yang istilahnya bandel ya, tetap ya meskipun dikasih itu tetap gak ada masalah ya. Jadi enjoy aja si anak. Tapi bagi yang bermasalah itu menjadi berat bagi dia ya, pencernaan dia. Apalagi anak kan pencernaannya masih sangat lemah, masih sangat halus, masih sangat gimana ya, masih sangat rentan ya terhadap perubahan ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat Bunda. Jangan lupa komen ya, like, subscribe, like and komentarnya, dan mungkin ada yang perlu didiskusikan, jangan lupa ya dikomentarin di bawahnya. Terus like-nya juga aktifkan tombol loncengnya agar nanti apabila Dunia Bidan ada masalah, ada membahas sesuatu yang baru, Bunda bisa mendapatkan informasi yang terdepan. Oke, jangan lupa ya, Dunia Bidan.